Perkenalkan, ia adalah Sojiri Sota, sang protagonis dalam cerita ini yang masih duduk di kelas 1 SMA. Dan beberapa bulan yang lalu, ia akhirnya punya pacar. Hanya saja Sota mengalami dilema di mana ia baru saja kehilangan ibunya dan keluarganya punya hutang. Sedangkan uang yang ia hasilkan dari kerja paruh waktu tak sebanyak itu. Di lain sisi, ia juga ingin menyenangkan pacarnya itu. Karena itulah ia berencana menambah kerja part-time kerjanya ketika musim panas tiba. Sota pun kembali ke kelas dan menyapa pacarnya bernama Kusumi. Sota ingin membicarakan soal kencan mereka besok, tapi Kusumi malah menjawab dengan egois. Kusumi bingung kenapa ia harus menghabiskan waktu berharganya dengan orang seperti Sota. Lebih baik ia bersama pacarnya, karena bagi Kusumi, Sota hanyalah ATM berjalan miliknya saja, dan tak lebih dari itu. Mendengar itu membuat Sota sangat syok. Sota mengira kalau Kusumi hanyalah bercanda, dan hubungan mereka pastinya pacaran kan? Tapi Kusumi berkata, mana mungkin ia pacaran dengan orang seperti Sota. Sota menyadari kenyataannya kalau selama ini ia dimanfaatkan saja, di mana semua waktu yang ia habiskan bersama Kusumi tak lebih dari berpura-pura saja. Tapi Sota heran kenapa sewaktu itu ia menembak Kusumi, Kusumi menerimanya. Kusumi dengan jahatnya berkata kalau ia lakukan itu hanya untuk bersenang-senang saja tanpa ada keseriusan. Apalagi ia anak orang kaya, mana mungkin ia selevel dengan Sota. Apalagi Sota hanyalah orang biasa. Sota itu terlihat biasa saja, tak tinggi dan tak tampan. Satu-satunya yang bisa dimanfaatkan hanyalah uang Sota saja. Tak menyangka kalau ia semiskin itu. Kusumi mengatakan itu sembari menghina Sota, yang membuat Sota sangat kesal dibuatnya dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tak menyangka kalau selama ini hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Kusumi berkata, andai saja Sota seperti orang ini, mungkin saja Kusumi rela menjadi pacarnya Sota. Kusumi menunjukkan sesuatu di handphone miliknya, di mana Sota menyadari kalau itu adalah Isuzu Wine, seorang streamer virtual yang sangat populer sekarang, dan Kusumi sangat menyukai VTuber ini. Sota juga setuju kalau Isuzu itu memang imut. Menurut Kusumi, saking populernya Isuzu Wen-chan, bahkan ia akan menyanyikan song theme untuk sebuah film. Sota juga mengetahui soal itu. Kusumi tak menyangka kalau Sota ternyata fans berat Isuzu Wen juga. Sota berkata kalau sedari awal ia tak punya kesempatan. Kusumi mengiyakannya dan harusnya Sota sadar diri. Sota menjadi murung dibuatnya dan pergi meninggalkan mereka semua. Sota merasa dirinya sampah dan tak berharga karena bisa-bisanya ia berharap menjadi orang nomor satu dalam hatinya Kusumi dan merasa terlalu arogan. Sota teringat soal dimana Kusumi lah yang pertama kali mendekatinya dan mengira kalau Kusumi itu gadis yang baik dan ceria. Tak menyangka malah menjadi seperti ini, dan mulai sekarang Sota hanya akan berfokus dengan keluarganya saja dan sekarang sedang memasakkan sesuatu, dimana Sota juga tampak menonton Isuzu Wine yang sedang streaming sekarang. Tampaknya Isuzu Wine sedang bermain game FPS. Sota tak menyangka kalau VTuber saat ini sedang populernya, yang bahkan bisa membuat orang seperti Kusumi tergila-gila. Sota bisa melihat beberapa super chat yang dikirimkan orang-orang untuk Isuzu Wine. Sota benar-benar heran, padahal Isuzu Wine sudah berkata kasar ke penontonnya, tapi orang-orang itu masih saja memberikan uang mereka ke Isuzu Wine, di mana wajah mengejek Isuzu Wine terlihat jelas di kamera, tapi orang-orang malah makin suka dan memujanya. Dan biasanya sebelum streaming berakhir, VTuber akan selalu berterima kasih kepada para penontonnya karena sudah berdonasi dan membacanya satu persatu, tapi tidak bagi Isuzu Wine yang langsung menutup streamingnya. Sota bisa melihat betapa kurang ajarnya Isuzu Wine ini yang tampak seperti seorang bocah, padahal aslinya itu Isuzu Wine adalah anak yang baik. Sota merasa kalau streamingnya sudah selesai dan membawakan makanan ini ke suatu tempat. Mungkin banyak yang heran kenapa Sota berkata seperti itu, dimana Sota membawakan makanan untuk adiknya di kamar, dimana adiknya Sota bernama Shiojiri Isuzu adalah orang di balik Isuzu Wine. Sota memarahi adiknya karena sikapnya yang berlebihan, tapi Isuzu sangat senang karena abangnya datang kemari dan berlari dan langsung memeluknya. Isuzu sangat senang bisa melihat abangnya dan berterima kasih atas apa yang abangnya lakukan selama ini. Benar, Isuzu sangat mencintai kakaknya karena ia seorang brokon alias brother kompleks. Bagi mereka berdua, hal semacam ini sudah menjadi keseharian biasa, tapi tidak untuk hari ini, di mana para penonton penasaran siapa suara pria di sana. Apakah itu pacarnya Isuzu Wine? Tanpa menyadari streamingnya masih menyala, Isuzu bersikap manja ke abangnya dan akan menjadi sesuatu yang tak terduga.
Adik perempuan Sota bernama Shiojiri Isuzu. Umurnya beda 1 tahun lebih muda darinya dan ia duduk kelas 3 SMP. Tapi karena alasan tertentu, Isuzu memutuskan untuk berhenti bersekolah dan fokus dengan kegiatannya sebagai VTuber saja. Juga Isuzu itu orang yang pemalu untuk bertemu banyak orang. Karena itulah ia sering menghabiskan waktu mengurung diri di kamarnya. Isuzu memiliki warna rambut berwarna silver dan kulit yang putih, tak seperti orang Jepang pada umumnya. Itu karena Isuzu punya darah campuran Rusia dan Jepang, sedangkan Sota tampak seperti orang Jepang pada umumnya. Dan benar, Isuzu dan Sota bukanlah saudara kandung, dan situasi keluarga mereka sedikit rumit untuk dijelaskan. Tapi yang pasti, Isuzu sangat dekat dengan Sota. Kembali ke Isuzu, karena ia sangat berbeda, ia menjadi begitu mencolok, di mana semua orang pasti memperhatikannya. Sota menyadari sesuatu dari layar komputer Isuzu yang tampak seperti sedang bergerak, namun teralihkan oleh Isuzu yang memanggil dirinya. Isuzu berterima kasih karena sudah mengantarkan makanan ke kamarnya, di mana Sota mengerti akan situasinya. Isuzu merasa senang punya abang yang sangat perhatian dan mengerti akan Isuzu. Sota berkata kalau begitu harus Isuzu habiskan makanan ini. Tapi Isuzu tampak sedang memikirkan sesuatu dan berkata ia ingin disuapi abangnya atau makanannya tak akan habis. Sota berpikir keras dan menyerah. Ia pun menuruti keinginan adiknya itu yang membuat Isuzu merasa sangat senang dibuatnya. Mungkin banyak yang mengira kalau Sota terlalu lembek pada adiknya, tapi Sota tak bisa menolak permintaan dari adiknya begitu saja. Meskipun bukan saudara kandung, tapi siapa yang bisa menolak permintaan dari gadis yang imut dan menggemaskan seperti itu? Karena itulah Sota tak ingin dibenci oleh adiknya, di mana sepertinya Isuzu sudah menghabiskan semua makanannya dan sedang berbaring di pangkuan abangnya itu. Sota ingin membahas soal stream sebelumnya yang membuat Isuzu merasa senang karena ternyata abangnya menonton streamingnya. Sota menontonnya dan ingin menasihati adiknya untuk jangan bersikap kasar seperti itu. Meskipun itu adalah karakter VTubernya, tapi Sota merasa lebih baik berhenti bersikap semacam itu. Semua orang di sana sudah meluangkan waktunya untuk menonton Isuzu, apalagi mereka sampai mengeluarkan uang mereka untuk Isuzu. Isuzu seharusnya memperhatikan orang-orang itu juga dan bersikap baik kepada mereka. Setidaknya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung Isuzu. Isuzu menjadi panik dan berkata kalau penontonnya menyukai dirinya yang seperti itu. Jadi Isuzu melakukan apa yang penontonnya sukai. Sota mengerti, tapi bagaimana dengan para hater? Sebagai abangnya, ia tak senang melihat adiknya disakiti, apalagi memaki-maki Isuzu. Isuzu mengerti, tapi berkata kalau ia tak bersikap seperti itu, ia tak akan dapat donasi. Sota mengerti dan berkata kalau Isuzu tak perlu seperti itu, hanya untuk uang. Memang benar keluarga mereka sedang sulit. Ibu mereka juga sudah meninggal dan ayah mereka sedang kesulitan dalam mengelola toko mereka. Ditambah mereka juga punya hutang. Isuzu menjadi streamer juga karena berniat untuk membantu keluarga, bukan? Meskipun begitu, bukan berarti Isuzu harus berjuang sendiri. Isuzu berkata kalau abangnya sendiri juga bekerja keras. Ditambah ia harus berjuang keras agar dapat beasiswa. Sota tahu akan hal itu dan akan berusaha keras untuk tetap di peringkat pertama agar beasiswanya tak ditarik kembali. Sota berkata untuk tak perlu khawatir, tapi Isuzu tetap tak bisa menerimanya. Untuk mempertahankan peringkat 1 saja sudah berat, ditambah lagi abangnya harus mengerjakan pekerjaan rumah, lalu harus mengurus Isuzu juga dan belajar hingga tengah malam. Kalau Sota sakit bagaimana? Tapi Sota berkata kalau ia akan baik-baik saja karena abangnya Isuzu itu sangat kuat. Karena itulah Sota berharap agar Isuzu tak perlu menyakiti dirinya sendiri demi mendapatkan uang. Tapi Isuzu tetap menolaknya. Ia tak ingin hidup dengan mudah, sedangkan ayah dan abangnya bekerja sangat keras. Karena itulah Isuzu tak akan berhenti dan akan tetap membantu keluarga yang ia cintai. Sota mengerti dan berkata kalau ia sangat menyayangi Isuzu, yang membuat Isuzu merasa sangat senang dibuatnya. Ketika Sota sedang memanjakan adiknya, tiba-tiba seseorang menelpon, di mana itu dari Kusumi. Sota merasa malas untuk meladeni Kusumi sekarang, apalagi ia sudah dibuang oleh Kusumi. Isuzu bingung kenapa telepon itu tak diangkat, yang membuat Sota bingung menjawabnya. Isuzu bertanya memang itu dari siapa. Sota menjelaskan kalau itu gadis dari kelasnya, yang membuat Isuzu lagi-lagi bertanya kenapa tak diangkat saja. Sota menjelaskan kalau hari ini ia dicapakan oleh gadis ini, yang membuat Isuzu kaget mendengarnya. Isuzu tak mengerti apa maksudnya itu. Kenapa Sota bisa diputusin seperti itu? Sota bingung menjawabnya dan teringat kalau gadis itu berkata ia menyukai pria lain, yang membuat Isuzu menjadi sangat kaget dan bertanya siapa nama gadis jahat itu. Sota bingung apa yang akan adiknya lakukan kalau sudah tahu namanya. Tapi Isuzu memaksa untuk memberitahukan namanya itu. Sota menjelaskan nama gadis itu
bernama Kisogawa Kusumi. Isuzu yang mendengar itu langsung memanggilnya Kuzumi atau sampah. Tapi lagi-lagi Sota memarahi Isuzu karena berkata kasar di hadapannya. Padahal barusan saja dijelaskan untuk jangan berkata kasar seperti itu. Tapi Sota mengerti adiknya marah demi dirinya. Isuzu heran kenapa abangnya sangat baik seperti itu. Sikap yang seperti inilah yang membuat Isuzu menyayangi abangnya. Dan tiba-tiba giliran handphone Isuzu yang berbunyi, di mana bergetar sedari tadi. Isuzu mencoba mengecek handphonenya dan menjadi panik sendiri. Itu karena ia belum mematikan live streamingnya dan semua orang mendengar pembicaraan mereka semua. Semua orang menjadi heboh dengan sifat asli Isuzu Wine atau bagaimana dengan betapa baiknya abangnya Wine. Dan ada juga beberapa yang mengetahui siapa itu Kisogawa Kusumi. Sota juga melihat handphonenya di mana banyak sekali panggilan dan pesan masuk, di mana hampir semuanya dari Kusumi. Kusumi sangat marah kenapa namanya disebut-sebut. Sedangkan Isuzu saat ini menjadi panik karena tanpa sadar mereka mendoxing diri mereka sendiri ke publik, di mana orang-orang berkata jika ada orang yang satu sekolah dengan si Kusumi ini berarti mereka juga satu sekolah dengan abangnya Isuzu Wine. Itu membuat Isuzu dan Sota menjadi sangat panik dibuatnya. Isuzu Wine menjadi panik ketika menyadari live streamingnya masih menyala. Bahkan Sota juga ikutan panik dan merasa harus mematikan dulu siaran langsungnya. Setelah itu handphone milik Isuzu berdering yang membuat mereka berdua kaget. Isuzu mengangkat telepon yang berasal dari manajernya itu dan berkata kalau Isuzu sedang dalam masalah besar. Sota merasa bersalah karena tanpa sadar melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Bahkan identitas Kusumi juga ikutan tersebar. Tapi lebih dari itu, Sota juga khawatir dengan adiknya, takut akan mengganggu karir adiknya. Keesokan malamnya, Sota mencoba berbicara dengan adiknya dan masuk ke dalam kamarnya. Itu membuat Isuzu menjadi panik dibuatnya. Isuzu meminta maaf atas apa yang terjadi. Sota merasa bersalah karena biasanya adiknya terlihat sangat ceria, tak seperti sekarang. Bahkan ia harus dimarahi oleh manajernya dan pasti sedang merasa sangat bersalah sekarang. Mengingat sifat Isuzu, ia pasti lebih khawatir sama Sota dibanding dirinya. Sota mengelus kepala Isuzu dan berkata untuk tak perlu dipikirkan seperti itu karena semua orang pernah berbuat salah. Yang penting sekarang bagaimana kesalahan itu tak terulang lagi ke depannya. Mendengar itu membuat Isuzu menangis terharu dan semakin sayang dengan abangnya. Tapi Sota merasa kalau yang akan kesulitan sekarang adalah Isuzu karena pesona yang sudah ia bangun selama ini hancur berantakan. Sota merasa bersalah karena dirinya adiknya akan dipecat. Sota menjadi marah terhadap dirinya sendiri karena seteledor itu dan merasa gagal sebagai seorang abang. Tapi Isuzu tampak sangat ceria hari ini dan berkata kalau subscribernya nambah 250.000 yang membuat Sota bingung kenapa bisa seperti itu. Padahal beberapa hari yang lalu baru 1 juta subscriber. Isuzu yang merasa senang berkata dalam semalam subscribernya nambah 250.000 hanya karena insiden sebelumnya dan menjadi viral. Sota bingung apa yang terjadi. Isuzu menjelaskan karena masalah kemarin orang-orang jadi penasaran dan datang melihat langsung ke channelnya Isuzu. Juga agensi Isuzu tak akan memecat dirinya. Mendengar itu membuat Sota merasa sangat lega dan membuat Isuzu khawatir. Sota teringat butuh waktu 3 bulan bagi Isuzu untuk dapat 1 juta subscriber. Tapi sekarang dalam semalam bisa mendapatkan seperempat dari usaha 3 bulan itu. Agensi Isuzu juga memaafkan atas tindakan teledor Isuzu sebelumnya. Sota memuji adiknya yang sangat luar biasa. Mendengar itu membuat Isuzu merasa sangat senang dan berkata kalau yang hebat itu Sota dan berkata untuk mengecek trending topik sekarang di mana orang-orang sedang membicarakan anikinya Wine atau abangnya Wine dan membuat Sota bingung kenapa semua orang membicarakan dirinya. Karena sifat Isuzu yang tengil, mereka jadi memanggil Sota sebagai Aniki. Lalu manajer Isuzu juga ingin membicarakan sesuatu ke Sota di mana mereka menawarkan Sota untuk ikutan debut VTuber juga. Sota terdiam kaget mendengar berita tersebut, tak menyangka kalau ia juga ditawarkan untuk menjadi VTuber juga. Isuzu awalnya berpikir dulu dan tak langsung menerimanya, tapi semua orang penasaran dengan sosoknya Aniki Wine. Tapi karena Sota juga lumayan sibuk, pasti akan membuat Sota sangat kelelahan dan tak akan menerimanya. Sota terdiam dan bertanya apakah ia boleh melihat komentar apa saja yang terjadi sekarang. Sota melihat semua komentar di internet di mana semua orang ingin melihat seperti apa Aniki itu. Sota menyadari sesuatu di mana para haters mulai menghilang karena insiden sebelumnya dan Sota merasa ini waktu yang tepat agar bisa mengubah personanya Isuzu agar tak jadi bocah tengil lagi.
Sota memutuskan kalau ia juga akan debut sebagai VTuber juga. Mendengar itu membuat Isuzu sangat kaget, tak menyangka, dan langsung menghubungi manajernya. Tak menyangka abang yang ia sayangi juga bekerja di dunia yang sama dengannya, dan berkata kalau besok Sota akan mulai debutnya, dan tentu saja Sota hanya milik Isuzu seorang. Sota yang bingung apa maksudnya itu hanya bisa mengiyakannya saja, dan membuat Isuzu merasa sangat bahagia dan mari berjuang bersama-sama. Besoknya ketika Sota bekerja, ia menyambungkan dirinya yang akan segera debut ke seorang wanita. Wanita itu bernama Agematsu Utako, teman masa kecil Sota. Tapi Utako merasa kesal apakah Sota itu bodoh atau apa, karena orang di sekolah mereka sudah tahu kalau Sota pernah berpacaran dengan Kasumi, dan karena itu juga sebentar saja mereka mengetahui kalau Sota itu abangnya Isuzu Wine, seorang VTuber terkenal, dan itu akan jadi masalah yang besar yang membuat Sota kalah telak. Sota merasa kesal dan menyuruh Utako untuk pulang kalau cuma memarahinya saja. Itu membuat Utako merasa kesal dengan pelayanan Sota yang buruk. Agematsu Utako adalah teman masa kecil sekaligus teman satu kelas Sota. Mereka sudah dekat sejak mereka kecil, bahkan mereka berada di SMP yang sama pula. Utako juga terpilih menjadi pemain basket reguler sekolah mereka yang terkenal akan program olahraganya. Sedangkan Sota berbanding terbalik dengan Utako. Ia hanyalah pria yang biasa yang bekerja di sebuah kafe milik ayahnya. Sota menjadi penasaran kenapa Utako menyadari kalau Sota itu abangnya Isuzu Wine, padahal wajahnya saja tak terlihat saat itu. Utako berkata dari suaranya. Utako langsung mengenali suara itu adalah suaranya Sota, apalagi mereka sudah bersama sedari kecil. Juga Sota punya suara yang bagus, tapi Sota tak merasa seperti itu dan merasa kalau Utako sungguh hebat mengenali dirinya hanya dari suaranya saja. Utako tersipu malu berkata kalau tentu saja ia tahu karena mereka sudah bersama sejak kecil, dan berkata kalau Sota sungguh tak peka dan mengingatkan Sota agar bersiap-siap saja. Untuk sekarang tak akan jadi masalah karena sedang liburan, tapi ketika mereka kembali masuk sekolah, Sota pasti akan didekati oleh semua orang yang penasaran dengan sosok di balik Isuzu Wine. Apalagi Sota juga akan debut sebagai VTuber, pasti akan menjadi kehebohan tersendiri. Ayah Sota juga pasti akan kaget mengetahuinya. Sota mengerti soal itu dan membuat Utako khawatir apakah Sota mampu menjalani semua kesibukan ini. Sota sendiri tak tahu apakah semuanya akan berjalan lancar atau tidak, tapi ia sudah memutuskan untuk menerimanya. Utako pun mengerti dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba seseorang yang menyeramkan menggunakan suit hitam datang ke arah mereka. Tentu membuat Utako dan Sota menjadi takut dibuatnya. Di lain tempat, seorang gadis sedang bermain piano dan menerima sebuah telepon yang tampaknya sedang terburu-buru. Padahal ia sedang berlatih piano, tapi ia harus pergi sekarang juga. Tapi ia mengetahui soal pendatang baru yang sangat menjanjikan dan merasa ini pasti akan jadi sangat menyenangkan. Pria berjas hitam itu masuk dan bertanya apakah orang di hadapannya merupakan Shiojiri Sota. Sota dibuat ketakutan dan mengiyakan pertanyaan tersebut. Pria itu berkata kalau ia datang untuk menjemput Sota, yang membuat Sota semakin ketakutan. Ketika pria itu memasukkan tangan ke dalam jasnya, Sota mengira pria itu akan mengambil sebuah senjata, dan ternyata ia mengeluarkan kartu pengenal ke Sota dan berkata kalau ia merupakan utusan presiden dari agensi 812 Production. Sota bingung dari mana agensi itu, tapi tidak bagi Utako. Ia dibuat kaget ketika mengetahui dari mana agensi itu berasal. Utako sangat mengenal agensi itu, karena itu agensi paling populer saat ini. Isuzu Wine juga terdaftar di agensi tersebut. Sota kaget ternyata itu tempat adiknya bekerja, tapi Sota heran kenapa mereka mencari Sota, bukan adiknya. Pria itu bingung apakah Sota belum mendengarnya dari Isuzu Wine, di mana Isuzu dan pihak agensi sudah berdiskusi soal VTuber, dan karena itulah ia datang kemari untuk menjemput Sota. Sota meminta maaf karena adiknya belum menceritakan apapun padanya. Pria itu meminta maaf karena sudah membuat Sota tak nyaman sebelumnya. Sota menyadari meskipun orang ini terlihat menyeramkan, tapi orang ini bersikap sopan padanya. Pria itu bertanya apakah Sota luang saat ini untuk melakukan diskusi. Sota merasa ia bisa melakukannya ketika waktu part-time miliknya berakhir. Pria itu mengerti dan akan menunggu Sota selesai bekerja di luar dan harap hubungi dirinya ketika Sota sudah selesai.
Utako tak menyangka betapa hebatnya Sota sampai bisa direkrut oleh agensi terbesar saat ini. Tapi Sota merasa tak seperti itu. Ini lebih ke dirinya direkomendasikan oleh adiknya yang sudah bekerja duluan di sana. Tapi tetap saja membuat Utako kagum. Apalagi agensi 812 Production hanya merekrut talent wanita saja, dan sekarang mereka dengan berani memilih talent pria dan membuat Sota kaget. Sota tak percaya kalau begitu. Jika ia bekerja di sana, artinya cuma Sota yang pria di sana dan semuanya seorang gadis. Utako juga baru menyadari itu dan merasa tak nyaman karena nantinya Sota akan dikelilingi oleh para gadis dan memberi semangat dengan rasa terpaksa. Setelah itu Sota pun pada akhirnya pergi ke kantor agensi VTuber itu. Ia yang seorang pemula bisa-bisanya diajak berdiskusi dengan agensi terbesar. Sota harus membuat semuanya berjalan baik agar tak menyebabkan masalah bagi Isuzu. Pria itu pun membawa Sota untuk pergi bersamanya ke dalam. Ketika mereka akan menggunakan lift, seorang gadis berteriak untuk menunggu dirinya. Gadis itu begitu kelelahan karena berlari. Perawakannya yang kecil membuat Sota heran kenapa anak SD ada di sini. Gadis itu berterima kasih ke Sota dengan senyuman yang ceria. Tapi Sota tak bereaksi apapun dan bertanya balik ingin kemana gadis kecil itu pergi. Tentu itu membuat gadis itu kecewa dengan reaksi Sota dan berkata kalau ia ingin ke lantai 12. Dan ternyata Sota juga menuju lantai 12 juga. Sota bertanya ada apa dengan gadis itu. Dimana gadis itu bingung apa yang dilakukan Sota di sini. Sota bingung harus menjawab apa. Tak mungkin ia mengaku untuk menjadi VTuber karena sudah melanggar aturan dasar soal VTuber yang menjaga privasinya. Sota juga mengira gadis ini seorang VTuber juga, tapi jika bukan malah akan merepotkan Isuzu nantinya. Sota bertanya balik apa yang dilakukan anak SD di sini. Gadis itu bingung apa maksudnya anak SD. Ia sudah SMP kelas 3 dan sebentar lagi SMA. Mendengar itu membuat Sota kaget tak menyangka. Sota heran kenapa anak SMP sekarang sangat cantik seperti ini. Tapi Isuzu juga sama cantiknya. Dan apakah anak SMP semuanya begitu? Gadis itu menatap Sota, di mana Sota bertanya apakah ada masalah. Gadis itu bertanya apakah Sota tak mengenali dirinya. Tapi Sota benar-benar tak mengenalinya. Gadis itu kaget tak menyangka akan ada seseorang yang tak mengenalinya. Apakah Sota tak pernah menonton TV? Sota tak pernah menonton TV dan lebih sering bermain HP. Mendengar itu membuat gadis itu menjadi begitu kelelahan dan kecewa dengan anak zaman sekarang. Sota membalas, bukankah gadis itu juga sama dengan anak zaman sekarang? Gadis itu tertawa karena begitu menariknya Sota yang berani dengannya. Tentu gadis itu menjadi tertarik dengan Sota dan Sota hanya bisa berterima kasih. Tapi bingung apa maksud perkataannya barusan. Gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Tenryugawa Arc. Mendengar nama Tenryugawa Arc membuat Sota teringat akan sesuatu. Arc kecewa karena begitu kudetnya Sota sampai tak mengenali dirinya. Tapi Sota sendiri pernah mendengar nama itu di sekolahnya dan merasa ada hubungannya dengan yayasan sekolah. Arc benar-benar tak menyangka kalau Sota itu sangat menarik dan bertanya pasti Sota itu kakaknya Isuzu Wen. Mendengar itu membuat Sota kaget tak percaya. Gadis kecil bernama Arc itu bertanya, kedatangan Sota kemari pasti untuk bertemu CEO agensi ini bukan? Sota kaget. Arc mengetahui identitasnya sebagai kakaknya Isuzu Wen dan bingung siapa gadis di depan sebenarnya. Sota tak pernah melakukan live streaming, bahkan suaranya saja baru terdengar beberapa hari lalu. Utako juga sempat membicarakan soal agensi 812 Pro yang hanya berisikan talent para gadis dan merasa pasti ini sebuah ujian untuk Sota. Hanya saja Sota tak ingin merepotkan Isuzu dan harus mengatasi masalah ini sendiri. Sota dengan cepat membantah pertanyaan itu, tapi yang ada malah membuat Arc tertawa karena begitu lucunya. Arc bertanya apakah Sota bisa membohonginya dan itu percuma saja. Arc itu punya bakat dalam pendengaran yang disebut sebagai absolute pitch, apalagi ia seorang pianis jenius. Sota kaget mendengar kata absolute pitch. Itu berarti dengan sebentar saja mendengar, Arc bisa mengetahui suara seseorang. Apalagi Sota menjadi terkenal karena live stream sebelumnya dan dikenal sebagai kakaknya Isuzu Wen. Sota mengira kalau Arc sedang berpura-pura saja dan Sota tak bisa dengan mudahnya mengaku seperti itu. Sota merasa harus melakukan sesuatu. Apakah Arc itu berbohong atau tidak? Arc berkata untuk tenang saja karena ia juga tak akan membocorkan masalah ini. Sota tiba-tiba berteriak dan bertanya, nada apa ini? Tapi bukannya membunyikan nada, Sota malah memberikan berbagai macam gerakan yang membuat Arc bingung apa yang Sota lakukan.
lakukan. Sota berkata jika Ark memang punya bakat absolute pitch, pastinya Ark bisa membedakan nada yang Sota berikan, tapi itu membuat Ark semakin kesal. Tapi Ark menjawabnya dengan benar, yang membuat Sota kagum tak percaya. Ark semakin kesal padahal dirinya begitu terkenal. Ark juga berkata ia langsung menyadari siapa Sota ketika mereka berbicara di awal, tapi cara tatapan Sota terkesan seperti mengejek. Namun Sota tak menghina sedikit pun dan hanya ingin membuktikan kalau Ark tak berbohong, dan semakin dekat yang membuat Ark menjadi semakin kesal. Setelah mereka asik berbincang, akhirnya mereka sampai di depan ruangan CEO, yang mana CEO bernama Niekawa Remi menyambut mereka. Remi pun membawa Sota masuk, di mana Sota mengingat nama pengawal ini adalah Niekawa Jirota dan mencurigai sesuatu. Remi berkata kalau itu benar, Jirota adalah anaknya. Mendengar itu membuat Sota kaget tak percaya, padahal sekilas Remi masih terlihat muda, seperti gadis umur 20 tahunan. Tapi kalau Jirota itu anaknya, Remi pasti sudah berumur 40 tahunan sekarang. Remi tersenyum mengerikan yang membuat Sota kaget. Remi berkata pasti Sota kaget tiba-tiba pria berjas hitam datang ke tempat Sota. Remi pun menyuruh anaknya untuk pergi dari ruangannya, dan sekarang tinggal Remi, Sota, dan Ark. Sota merasa sikapnya sungguh memalukan di hadapan Presiden Remi dan heran kenapa Ark masih di sini. Ark memanggil Niekawa Remi dengan Remi dan bertanya apakah ini kakaknya Isuzuwan, dan Remi membenarkannya dan meminta Ark untuk merahasiakannya dan memanggil Tenryugawa Ark sebagai Ark Kuma-kuma. Ark pun mengiyakannya, tapi Sota menyadari sesuatu. Sota bertanya apakah sebelumnya Remi memanggil Ark sebagai Ark Kuma-kuma. Ark tertawa karena akhirnya Sota sadar siapa dirinya, dan Sota benar-benar dibuat kaget karena Ark Kuma-kuma adalah salah satu top tier VTuber dari 812 Pro. Bisa dibilang salah satu dari 4 raja VTuber sekarang, alias Yonko VTuber, dimana ketika VTuber masih belum terkenal seperti sekarang, 4 VTuber ini sudah memiliki popularitas yang cukup besar, dan mereka juga yang menciptakan budaya VTuber ini semakin populer, selevel sama Kizuna Ai lah gitu. Dan itulah Ark Kuma-kuma, salah satu Yonko VTuber. Sota langsung menggenggam tangan Ark dan berterima kasih padanya, yang membuat Ark bingung. Itu karena Ark yang membuat Isuzu tertarik dengan dunia VTuber dan membuatnya semakin berkembang, dan tak percaya Ark menjadi Yonko saat masih 3 SMP, dan sangat keren sekali. Dan sama seperti Isuzu, pasti di luar sana banyak VTuber yang terinspirasi dari Ark, yang membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih menyenangkan, sama seperti yang Sota alami. Karena itulah ia berterima kasih ke Ark. Sota sangat menghormati Ark sekarang. Mendengar itu membuat Ark tersipu malu dan berkata lakukan apapun yang ingin Sota lakukan dan jangan bersikap formal seperti itu. Tapi mana mungkin Sota bersikap kurang ajar ke Ark. Tapi Ark lebih senang jika Sota memperlakukan dirinya sama seperti sebelumnya dan merasa itu sangatlah spesial bagi Ark. Remi di sana tertawa melihat adegan itu di depan matanya dan merasa kalau Sota itu luar biasa. Baru pertama bertemu sudah membuat Ark bersikap seperti itu. Setelah itu pun Remi membawa Sota ke masalah sebenarnya, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan sang presiden. Sota kaget bingung apa ini maksud dengan wawancara itu, tapi Ark berkata kalau itu sudah jelas karena mereka datang kemari untuk bekerja. Sota baru menyadari arti dari kerjasama itu, dan pastinya dari pihak agensi ingin memeriksa siapa yang mereka pekerjakan. Tapi ini pertama kalinya Sota melakukan wawancara, dan tiba-tiba saja Remi memanggil nama lengkap Sota yang membuat Sota kaget. Remi bertanya apa alasan Sota memutuskan untuk terjun ke dunia VTuber, dan cerita pun akan kita lanjut.